Halo, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Seperti biasa, hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Tapi sebelum kita mulai, untuk sobat Fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja ya kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, PSG akan menawarkan kontrak Lionel Messi 2 tahun pada pertemuan yang dijadwalkan antara ayah penyerang Argentina itu dan petinggi PSG pada Sabtu. Ayah Messi menghubungi PSG untuk menanyakan apakah klub Prancis berada dalam posisi untuk mengontrak pemain berusia 34 tahun itu. Kebenaran tentang PSG adalah bahwa kontrak telah dibuat dan diskusi telah dilakukan. Tanggapan mereka terhadap ayah Messi tidak berarti bahwa semuanya baik-baik saja dan kesepakatan akan tetap berlanjut. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka berusaha menemukan cara yang memungkinkan mereka untuk menandatangani pemain Argentina itu, tetapi juga mempertahankan Kylian Mbappe juga. Marca melaporkan pada hari Kamis bahwa PSG menghadapi utang senilai 200 juta euro musim ini dan perlu menjual pemain. Tetapi Nasser Al-Khelaifi ingin mempertahankan Mbappe serta mengontrak Messi. Dia tahu bahwa para pemain harus pergi dan hanya Michel Baker yang pergi sejauh ini. Bergabung dengan Bayer Leverkusen hanya dengan 7 juta euro. Di berita selanjutnya, bos PSG Mauricio Pochettino mengonfirmasi bahwa kontrak telah dibuat tentang kemungkinan kepindahan dan jika Messi benar-benar menandatangani kontrak dengan tim Liga 1 itu dapat mendorong striker Prancis Kylian Mbappe untuk menandatangani kontrak baru dan mengakhiri pengejaran klub terhadap rekan senegaranya, Paul Pogba dari Manchester United. Berbicara pada konferensi pers menjelang pertandingan membuka PSG musim Liga 1, Pochettino mengonfirmasi informasi itu. Tentu saja mendatangkan Messi adalah sesuatu kemungkinan, katanya. Klub sedang mengerjakan dan jika ada informasi, kami akan mengkomunikasikannya sesegera mungkin. Kedatangan Messi di Liga 1 juga berarti PSG mengakhiri minat mereka untuk mengontrak gelandang Manchester United Pogba, yang berarti dia akan kehabisan kontraknya di Old Trafford sebelum menjadi agen bebas musim panas mendatang. Di berita selanjutnya, striker Brazil Neymar telah menawari Messi kaos nomor 10 di PSG dalam upaya membujuknya untuk pindah ke tim Liga 1. Neymar, dengan siapa Messi bermain di Barcelona, bahkan telah menawarkan kaos nomor 10 untuk memenangkan Ballon d'Or 6 kali. Namun demikian, Messi telah menolak tawaran Neymar, bahkan jika dia bergabung dengan pemain Brazil itu di Paris musim panas ini. Bagaimanapun, setelah pengumuman Barcelona tentang kepergian pencetak gol terbanyak mereka kemarin malam, PSG telah melakukan pembicaraan dengan pemain internasional Argentina mengenai kemungkinan pindah. Selanjutnya, Chelsea menginginkan bek Juventus berusia 21 tahun dari Belanda, Matthijs de Ligt, dan dapat menawarkan 50 juta pound sterling plus striker Jerman Timo Werner. Namun Juventus lebih tertarik pada gelandang Italia Jorginho dalam kesepakatan pertukaran apapun yang juga termasuk uang tunai. Rencana klub London adalah pemain besar hebat lainnya di Serie A kami, khususnya Matthijs de Ligt yang oleh klub Roman Abramovich akan dianggap sebagai pewaris sempurna Thiago Silva. Untuk kelas Belanda tahun 1999 yang diwakili oleh Mino Raiola, Chelsea dapat menawarkan 60 juta euro tunai plus rekan teknis. Dalam hal ini, Timo Werner kegagalan pasar musim panas lalu yang dengan kedatangan Lukaku akan melihat ruangnya berkurang secara signifikan. Selanjutnya, striker Argentina Sergio Aguero yang bergabung dengan Barcelona pada Mei setelah meninggalkan Manchester City, dikatakan ingin meninggalkan klub Katalan itu setelah diumumkan bahwa teman dekatnya Messi tidak tinggal di Nou Camp. Menurut Laporteria BTV, Sergio Aguero dan pengacaranya sedang meninjau persyarat kontrak yang ditangani beberapa minggu lalu untuk meninggalkan Barca musim panas ini. Menurut informasi yang dapat diakses oleh jurnalis Mark Mart, Aguero sangat marah dengan FC Barcelona. Alasan kemarahannya adalah bahwa Barca berjanji kepada pemain Argentina itu bahwa dia akan bermain dengan Leo Messi jika dia menandatangani kontrak dengan Barca. Menurut informasi dari Laporteria, perasaan di sekitar Aguero adalah bahwa masa depannya di Barca tidak terlihat bagus. Selanjutnya, Barcelona telah menyetujui persyaratan dengan gelandang Portugal Renato Sanches, tetapi belum setujui biaya dengan klubnya Lille. Menurut informasi dari Latin Sports, Renato Sanches dan perwakilannya telah menandai kemungkinan kunjungannya ke FC Barcelona. Secara kontrak dan finansial, kedua belah pihak sudah memiliki kesamaan. Bagian pertama dari jalan selesai.
Sekarang Barra harus menemukan kesepakatan dengan LOSC. Laporan tersebut mengklaim bahwa klub Katalan dapat mencari kesepakatan pinjaman untuk membeli. Tapi itu sepertinya kurang menarik bagi agen Sanchez yang ingin menguangkan saham kliennya yang begitu tinggi. Namun, seperti yang telah kita lihat musim panas ini, Barcelona masih berhasil mendapatkan pemain tertentu. Dan dengan Messi sekarang dari buku, mungkin ada beberapa dana yang tersedia di pundi-pundi. Selanjutnya, West Ham United tetap dalam pembicaraan dengan Fiorentina mengenai kesepakatan 14 juta pound sterling untuk bek Serbia Nikola Milenkovic, tetapi bisa menghadapi persaingan dari Juventus. Bek Fiorentina tersebut telah muncul sebagai target pertahanan tengah utama West Ham setelah kepindahan Kurzuma dari Chelsea terhenti. Milenkovic memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dan bernilai sekitar 14 juta pound sterling. Juventus baru saja mengizinkan bek tengah mereka Merih Demiral untuk bergabung dengan Atlanta lawan persahabatan pramusim West Ham pada hari Sabtu lalu. Seperti yang kita ketahui, Christian Romero juga resmi pindah dari Atlanta ke Tottenham, membuat Juventus sedang mencari bek baru yang berkualitas seperti Milenkovic. Milenkovic sedang mempertimbangkan minat West Ham dengan Juventus sebagai hambatan potensial bagi klub London itu jika mereka memutuskan untuk merekrut pemain Serbia itu. Naif Aguerd dari Rennes, Nat Phillips dari Liverpool, dan DJ Kaletakar dari Marseille adalah opsi pertahanan lain yang dipertimbangkan West Ham. West Ham telah menambahkan kiper Alphonse Areola ke dalam skuad yang secara impresif finish di urutan ke-6 musim lalu untuk lolos ke Liga Eropa. Selanjutnya, Real Madrid telah memblokir kemungkinan kepindahan gelandang Norwegia berusia 22 tahun Martin Odegaard ke Arsenal setelah Toni Kroos cedera untuk klub Spanyol itu. Pemain Norwegia itu sukses besar bersama The Gunners musim lalu. Pemain berusia 22 tahun itu menghabiskan paruh kedua musim lalu di Arsenal dengan status pinjaman, dan Mikel Arteta sebelumnya telah mengakui bahwa dia ingin mengontrak gelandang itu sekali lagi. Penunjukan Carlo Ancelotti semakin memperumit masa depan pemain, tetapi sekarang masalah cedera di sekitar Kroos tampaknya membuat Odegaard pergi. AS mengklaim bahwa pintu keluar untuk Odegaard dan sesama mantan pemain pinjaman Arsenal Dani Ceballos telah ditutup berkat masalah cedera Kroos. Dengan kurang dari 2 minggu lagi dari awal musim La Liga, Kroos telah memutuskan untuk mengistirahatkan cedera pangkal pahanya dan diperkirakan akan absen sekitar 1 bulan beraksi. Selanjutnya, bos Everton Rafael Benitez sedang memantau situasi Salomon Rondon dengan Dalian Pro. Dengan striker Venezuela berusia 31 tahun itu dikatakan berisiko dibebaskan dari kontraknya dengan klub Cina tersebut. Salomon Rondon bisa menjadi bintang Liga Super Cina berikutnya yang akan dibebaskan dari kontraknya, memicu perebutan Liga Primer untuk jasanya. Sunsport memahami bahwa mantan penyerang Newcastle Rondon dapat mengikutinya karena ketidakpastian di Timur Jauh. Ada sejumlah klub papan atas di Inggris yang memantau situasinya untuk melihat apakah pemain Venezuela itu akan segera menjadi agen bebas. Bos lamanya, Rafa Benitez, yang membawa Rondon ke klub saat ini, Dalian Pro, ketika menjadi manajer di sana, termasuk di antara mereka yang menonton dengan penuh minat. Bos Everton yang baru ingin menambahkan beberapa daya tembak ke serangan Goodison Park-nya, dan Rondon yang juga menikmati masa-masanya di West Brom bisa menjadi apa yang diinginkan Benitez. Rondon mencetak 35 gol dalam 140 pertandingan selama waktunya di Liga Primer. Oke, di berita terakhir dari final Olimpiade, Spanyol harus mengakui kekalahan dari Brasil dengan skor 2-1 di extra time. Ya, jagoan Mr. Fokus gagal nih buat dapetin medali emas. Dan selamat ya buat Brasil yang berhasil back-to-back Olimpiade Men's Football. Kira-kira berapa piala yang bakal dibawa pulang PSG kalau Messi jadi ke PSG? Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritain hari ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channelnya Fokusin Bola. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu. Stay safe and bye-bye.